Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amin. Ma'asyiral muslimin wal hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengajian rutin yang saya hormati dan saya muliakan, dan semoga selalu dirahmati serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan taufik, memberikan inayah, memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah di tempat yang mulia ini, dilanjutkan dengan rutinitas kita yaitu kajian malam Selasa. Semoga hadirnya kita di sini mendatangkan rahmat Allah kepada kita semua sehingga diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, dan diperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis yang ketiga. Ini kalau bisa di napa Pak? Dicatat niki. Maksudnya napa? Hari ini sampai hadis mana ditandai. Nggih. Takutnya saya lupa nanti nggih. Nah, malam ini hadis yang ketiga, yang keempat, nggih. Yang keempat. Wa an Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu maqal kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan masirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi bahwasannya sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah, masirtum masiro, tidak ikut ya, dengan kalian, tidak ikut ya, melewati lembah, kecuali apa? Illa kanu ma'ahum, tetapi pahala mereka sama seperti kalian. Ini hadisnya adalah ketika Nabi di dalam perang, ketika perjalanan pulang, ya, beliau mengatakan ada beberapa orang tidak ikut perang. Mereka di Madinah tidak ikut perang seperti kalian, tidak melewati lembah, tidak ikut angkat senjata, tetapi pahalanya dapat, tetapi pahalanya seperti kalian. Ya. Kenapa? Habasahumul marad, karena mereka sakit. Ya. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, rawahu Muslim. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, tetapi mereka walaupun tidak ikut perang tetap mendapatkan pahala seperti kalian. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan dari riwayat Imam Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu, raja'na min ghazwati Tabuk. Kita pulang dari perang Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi. Faqala, kemudian beliau berkata, inna aqwaman, ada beberapa orang, khalafna bil Madinah. Ya, kita tinggal di kota Madinah. Ya. Masalakna sya'ban, tidak melewati lereng seperti kita. Wala wadiyan, tidak melewati lembah seperti kita. Illa wahum ma'ana, tetapi mereka bersama kita. Dalam artian pahalanya sama. Habasahumul udhr, karena mereka mempunyai udzur. Ini hadis yang luar biasa. Jadi zaman dulu nggih, ketika Nabi berangkat perang bersama sahabat, ya, Nabi mengatakan ada beberapa orang tidak ikut perang. Mereka di kota Madinah,
ya, sakit, tetapi tetap mendapatkan pahala perang. Karena apa? Karena sudah niat, tetapi tidak bisa ikut karena sakit. Kalau kita ya terapkan konteksnya seperti zaman sekarang ya, seperti pengajian, ya, ada mungkin beberapa saudara kita sudah niat berangkat pengajian, tetapi nggak bisa datang karena udzur, karena sakit misalnya, atau karena ada keperluan yang lain, ada acara mendadak, mereka tetap mendapatkan pahala sempurna. Karena apa? Sudah berniat. Ini pentingnya apa? Niat. Yang penting niat dulu, insya Allah Allah menuliskan pahala sempurna. Seperti itu. Walaupun tidak datang, tidak ikut perang, ya, tetap ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, ya, orang yang terbiasa hadir di dalam majelis ilmu, kemudian suatu saat sudah uzur, tidak bisa datang karena sakit atau karena sudah sangat tua, tidak bisa keluar rumah, ya, maka terus pahala mengalir baginya. Kenapa? Karena dia dulu sudah terbiasa datang ke pengajian, ya, otomatis niat, oh malam Selasa pengajian, malam Selasa pengajian, malam Selasa pengajian. Kemudian datanglah uzur, tidak mampu lagi hadir, walaupun tidak hadir pahalanya sempurna. Niki napa? Jadi napa? Dapat pahala walaupun tidak beramal. Karena napa? Karena niat. Ini luar biasa. Nggih, seperti itu. Hadis yang kelima, wa an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas, ya, bapaknya dia yaitu Abu Yazid Ma'an bin Ma'an, Yazid dan Akhnas, tiga-tiganya sahabat, yaitu pernah ketemu Nabi, muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, kana Abi Yazid, ya, akhraja dananira yatasaddaqu biha fawadha'aha inda rajulin. Ya. Abu Yazid pernah sedekah beberapa dinar, ya, ditaruh di sebelah orang, ya, fil masjid, di masjid. Jadi ada orang mungkin sedang ngaji atau apa, di sebelahnya taruh. Ini sedekah diem-diem, okay? Sedekah diem-diem. Ya. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Kemudian, ya, aku mengambilnya, ya. Fa'akhadtuha, aku mengambilnya, fa'ataitu biha. Kemudian, ya, aku kembalikan. Jadi ini Ma'an, kemudian bapak. Jadi Ma'an ini lihat bapaknya naruh uang di masjid. Okay. Ma'an itu anak, okay. Anaknya melihat bapaknya naruh uang di masjid. Bapaknya itu niatnya apa? Sedekah. Okay. Niatnya sedekah. Tapi anaknya, wah, kok bapak kok ninggal uang di sini? Akhirnya diambil. Ya kan? Diambil, dikembalikan sama bapaknya. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, wahai anakku, aku enggak pengen ngasih ke kamu. Ya kan? Fa khasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, kamu sudah dapat pahala sedekah. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Kamu wahai Ma'an, anaknya, berhak mengambil uang bapakmu. Rawahul Bukhari. Jadi ceritanya, ya, Ma'an dan Yazid. Yazid itu bapak, ya. Ma'an itu anak. Yazid naruh uang di masjid, niatnya sedekah. Ma'an itu anaknya. Wah, kok bapak kok naruh duit ning kene, tak jikok lah. Kesempatan kan. Nah, akhirnya tahu sama bapaknya, wahai Ma'an, saya tidak berniat ngasih uang itu ke kamu, tapi ngasih ke orang yang tadi. Ya, kemudian nggak terima anaknya. Lah iki nggak apa-apa lah. Seperti itu. Ngadulah ke Nabi. Kata Nabi, wahai Yazid, kamu tetap dapat pahala sedekah, wahai Ma'an, uang itu untukmu. Wah, Nabi, bagaimana Nabi menghukumi sebuah masalah. Nah, dari sini para ulama
mengambil beberapa hukum, di antaranya adalah orang yang sedekah itu tetap mendapatkan pahala sedekah walaupun salah sasaran. Misal nggih, kita ngasih uang, niatnya sedekah. Padahal yang kita kasih niku adalah orang yang mampu. Seperti zaman sekarang, pengemis-pengemis yang ada di jalanan, terutama di kota-kota besar, itu kebanyakan adalah orang mampu, bukan orang miskin, bukan orang fakir, ya. Mereka bukan orang fakir. Dan sudah banyak ya, ini udah banyak beritanya. Ya, pengemis di kota-kota besar setelah dicek ternyata apa? Rumahnya di kampung tingkat 2. Punya sapi, punya kambing, punya mobil, umroh setiap tahun. Pengemis niku, ya. Ya ini berarti gimana? Mereka bukan orang yang berhak, ya, bukan orang yang berhak. Tetapi apakah kita ketika kita memberi mereka uang dapat pahala? Tetap dapat pahala. Karena kita sudah niat sedekah. Seperti itu. Atau mungkin kita kena tipu, ya tadi ya. Bahkan kata para sebagian ulama, kalau kita kena tipu itu pahalanya 2. 1 pahala sedekah, yang kedua pahala karena ditipu, dihapusi wong. Nah, seperti itu. Makanya luar biasa nih, Allah tidak menyia-nyiakan niat seorang mukmin. Walaupun ternyata salah sasaran sedekahnya, tetap mendapatkan pahala sempurna. Tetapi kalau kita tahu bagaimana? Seperti itu. Karena kadang-kadang ada, Pak, ya, pengemis, ya, biasanya setelah sholat Jumat kalau di kota-kota besar niku. Saya pernah lihat niku dengan mata kepala itu diantar jemput dengan mobil. Nah, sebelumnya nggak tahu, ya, sebelumnya ngasih. Saya sama bapak saya, ya. Bapak saya biasanya dapat jadwal khutbah itu di Solo, saya diajak waktu kecil. Ya, ada beberapa pengemis itu, tempat minta-mintanya di situ terus. Ya, suatu saat ya bapak ngasih. Nah, suatu saat pernah lihat, ya, bapaknya itu dijemput dengan mobil dan mobilnya lumayan bagus, malah lebih bagus daripada mobil bapak saya. Oke. Nah, kita sudah tahu ternyata ini adalah bukan orang fakir. Apakah tetap boleh ngasih? Jawabannya kalau kita memang sudah tahu ini bukan orang yang berhak, sebaiknya tidak ngasih. Sebaiknya ngasih sama yang kita belum tahu atau yang jelas tahu bahwasanya dia membutuhkan. Atau malah mending yang jelas-jelas saja, yang jualan misalnya. Ya, itu malah jelas. Ya. Kan kalau orang jualan itu nggak bisa kadang-kadang lebih membutuhkan. Misalnya jualan koran, itu lebih mulia daripada mengemis, daripada meminta-minta. Kata Nabi dalam suatu hadis, ya, seseorang, ya, menjual kayu bakar itu lebih utama, lebih baik di sisi Allah daripada meminta-minta. Ya, itu kata Nabi Muhammad SAW. Maka tadi mendingan malah kita kasih yang jelas-jelas membutuhkan. Itu malah jelas. Walaupun gambarannya kita tidak sedekah, tapi dengan membeli, ya, dagangan orang yang membutuhkan itu sudah termasuk sedekah, seperti itu. Nah, ini tentang hadis tadi nggih, hadis kelima. Hadis ke-6. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik ibni Uhaib ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil asyratil masyhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada. Telah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku, menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit, kemudian Nabi menjenguknya. Ini luar biasa nggih. Akhlaknya seorang nabi menjenguk sahabat-sahabatnya, menjenguk murid-muridnya yang sedang sakit. Ya. Ini termasuk sunnahnya Nabi, yaitu menjenguk orang sakit. Ya, Nabi mengatakan bahwasannya at'imul ja'i'a, kata Nabi, ya, dalam hadis Bukhari, at'imul ja'i'a, berilah makan orang yang lapar, wa'udul maridho, dan jenguklah orang yang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu merupakan sunnah Nabi, ya, dan pahalanya besar, ya, pahalanya besar.
Dalam hadis dikatakan, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya. Ini luar biasa hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin ya'udu musliman." Seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, ya. Ghudwatan, menjenguknya ketika di pagi hari. Jadi jenguknya itu pagi hari. Illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Maka akan ada 70.000 malaikat yang mendoakannya sampai malam. Kita jenguk orang sakit, Pak, Bu, jenguknya pagi. Jam 8 misalnya atau jam 9. Maka setelah kita pulang dari jam 9 sampai maghrib itu didoakan 70.000 malaikat. Doanya apa? Ya macam-macam. Doa ampunan, doa dimudahkan segala urusan dan lain-lain. Makanya menjenguk orang sakit itu ya pahalanya besar. Ya. Wa in adahu asyiyatan, kalau menjenguknya malam, dan mriki biasanya kapan, Pak? Kalau jenguk? Tergantung ya. Nah, kalau jenguknya malam, ya illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Ya, maka akan didoakan 70.000 malaikat sampai pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia berhak mendapatkan kebun di surga nanti. Ini luar biasa. Oke, pahala menjenguk orang sakit. Ya, saya jadi ingat dulu pernah ya di kampung niku ya menjenguk orang sakit. Posisinya ya malam-malam, waktunya malam-malam, posisinya rumahnya agak terpencil, nggih. Ya takut ya wajar nggih, takut nggih, gelap dan lain-lain nggih. Tapi ingat, kalau kita menjenguk orang sakit akan ditemani didoakan 70.000 malaikat. Ngapain takut? Seperti itu waktu saya santri nggih. Jadi pondok saya dulu di Jogja, di Bantul itu daerah Sewon, daerah yang cukup terpencil ya. Ya, seperti itu. Kemudian menjenguk ya salah seorang warga ya dekat pondok, tapi harus melewati napa niku tebu. Kebun namanya. Kebun tebu kemudian kuburan. Malam-malam niku. Wah, gak usah takut. Ada 70.000 malaikat. Seperti itu. Nah, kemudian ada, Pak, ini penting sekali. Ada hadis yang sangat bagus ya. Hadis yang sangat bagus. Ini penting untuk diamalkan. Ya, ini insya Allah saya kirim nanti nggih, bisa di-share nanti di grup nggih, Pak. Misalnya ada grup napa mboten? Grup mboten enten nggih, napa grup napa ngeten, grup pengajian apa grup. Nggih niku nggih. Ada hadis riwayat Imam Abu Dawud sahih ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ada maridon," barang siapa menjenguk orang sakit, lam yahdur ajaluhu, sakitnya tidak sampai nopo parah sekali, dalam artian nopo belum sampai sakaratul maut. Ya sakit mungkin parah sakitnya, tetapi belum sampai sakaratul maut, belum nopo, belum ya dekat ajalnya. Faqala indahu sab'a mirar, kemudian dia membaca 7 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim, aku meminta kepada Allah yang maha agung, rabbal arsyil azim, pemilik arsy yang agung, ayyashfiyaka, untuk menyembuhkanmu. Jadi kita menjenguk orang sakit, yang sakit masih hidup, dalam artian belum sakaratul maut, nggih. Illa afahullahu min dzalikal marad, kecuali Allah sembuhkan penyakit itu. Kecuali Allah sembuhkan penyakit itu. Ini penting. Jadi kita menjenguk orang sakit dan yang sakit ini masih belum sakaratul maut, kita baca doa ini, insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Dan alhamdulillah ya, saya menjenguk orang sakit dan yang saya jenguk belum sampai sakaratul maut,
Saya baca doa ini sembuh semua. Oke, ini jangan baca. Ini harus hafal kalau bisa. Ya, jadi ketika menjenguk orang sakit, oh yang sakit, oh masih, ini masih nopo nggih. Kira-kira belum sakaratul maut nggih, kan kelihatan nggih kalau udah sakaratul maut seperti apa, ya. Insya Allah sembuh. Ya, ini kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara, ya, sakitku sudah sangat parah. Wa ana dzu malin, dan aku mempunyai harta yang sangat banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan aku hanya mempunyai satu anak perempuan. Lainnya sudah meninggal semua. Jadi satu-satunya kerabat itu cuma anak perempuan. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah saya boleh mewasiatkan 2/3 hartaku? Qala, kata Nabi, la, jangan. Ya. Ini juga adab nggih, adab menjenguk orang sakit, jangan terlalu banyak ngomong. Yang sakit diajak gunuman. Ya, ini kurang bagus. Nabi itu kalau jenguk orang sakit diem. Kalau memang yang sakit ngajak ngomong, ya ditanggapi. Nanggepinya pun juga seperti ini, pendek. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ngomong, ya Rasulullah, sakit itu sudah sangat parah. Saya cuma punya anak satu, uangku banyak, hartaku melimpah, tanah di mana-mana. Ya, apakah saya boleh menyedekahkan 2/3 hartaku? Nabi cuma menjawab satu kata, la, ora. Udah, itu tok. Itu adab menjenguk orang sakit. Jangan diajak ngomong, udah tahu kecelakaan, pripun jenengan tibone, wah cerita ini kronologis. Capek Pak, pengen istirahat orang sakit niku nggih. Udah, kalau dia mau cerita, monggo. Tapi kalau dia tidak mau cerita yang sakit, ya udah. Ya, seperti itu. Ini yang ngomongan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi nggak ngajak ngomong. Ya, dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ngomong panjang lebar, Nabi cuma nanggepi dengan satu kata, ora entuk. Seperti itulah, nggak boleh. Ya, fakultu, kemudian kalau 2/3 nggak boleh, wahai Rasulullah, fasyatru, setengah boleh nggak? Setengah hartaku semua tak sedekahkan. Ya, faqala la, ora entuk, nggak boleh. Satu kata, la, nggak boleh. Ya, jadi ini bahasa Arab ya Pak, bahasa Arabnya tidak itu la, no, niku. Nggih, sampun hafal nggih? La niku tidak. Kalau iya napa Pak? Iya. Naam, naam tuh yes. Nah, niku pun naam yes ya, la no, naam la, naam la. Nah, niku bahasa Arab niku. Nggih. Fakultu fatsulusu ya Rasulullah. Kalau sepertiga boleh apa enggak? Qala ats-tsulusu katsir. Nabi enggak langsung mengiyakan, Pak. Ketika itu, Nabi malah nanya, tenane lho sepertelu, itu sepertiga. Sepertiga itu banyak. Innaka antadzara warasataka aghniya'a khairun min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Ya, kata Nabi, itu harta kalau ditinggalkan kepada anak perempuanmu lebih baik daripada engkau menyedekahkan semuanya dan anak perempuanmu menjadi miskin. Jadi Islam tadi Pak, seperti sebagaimana saya sampaikan, Islam itu kalau sedekah tidak terlalu jor-joran dan juga tidak terlalu pelit. Pertengahan. Orang boleh berwasiat tetapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Niku, rumus dalam wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah mensedekahkan hartanya sebelum meninggal kepada orang lain yang bukan ahli warisnya. Bukan anaknya dan lain-lain. Misal punya tanah, saya wakafkan tanah di sini buat masjid. Ya, ini bukan wasiat, nama wasiat. Wasiat itu boleh selama tidak lebih dari sepertiga total jumlah hartanya. Contoh ya, contoh. Ada seorang Muslim punya harta, misalnya tanahnya 9 hektar, tok niku, hartanya tinggal niku, lainnya habis,
uangnya habis buat berobat, mobilnya udah habis, pokoknya tinggal tanah 9 hektar. Kemudian dia wasiat 9 hektar, dia punya anak, punya istri misalnya. Terus tiba-tiba bilang seperti ini, iki lemahku, ya 9 hektar tak wakafke nggo masjid, boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena apa? Lebih dari 1/3. Kalau mau wasiat itu maksimal adalah 1/3 dari hartanya. Berarti berapa? 3 hektar. Ini pol, mentoknya adalah 3 hektar. Enggak boleh lebih dari itu. Oke? Enggak boleh lebih dari itu. Kalau kurang enggak apa-apa, ya. Tak wakafkan, ya misalnya 300 kali 300, nah itu enggak apa-apa. Karena kurang dari 1/3. Jadi Islam itu mengatur, ya. Wasiat pun jangan terlalu jor-joran, kasihan yang ditinggalkan anak istrinya malah seperti itu, ya. Ini wasiat seperti itu, ya. Beda dalam napa nggih? Enggak tahu nggih, kalau saya pernah lihat film itu nggih. Ini film barat nggih, film barat. Enggak tahu benar atau tidak. Orang barat seenaknya bisa, ya. Seluruh hartanya saya berikan kepada teman, my best friend, teman dekat saya. Anaknya mboten enggak dapat anaknya. Ya, wallahu alam ya, enggak tahu itu apakah hukum di sana seperti itu. Islam melarang itu. Ya, Islam hanya membolehkan wasiat itu maksimal 1/3. Itu pun bagi orang yang hartanya banyak, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau warisannya sedikit, okay, tidak dianjurkan untuk wasiat. Wis omahe witok ya, sawahe ya kecil ya diwasiatkan, itu enggak dianjurkan, tidak dianjurkan. Mending untuk anaknya daripada diwasiatkan. Wasiat itu disunnahkan bagi orang yang hartanya banyak, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti itu. Ini hadisnya panjang, ya, hadisnya panjang. Kata Nabi, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma ta'jalu fi imra'atik. Ya. Nabi mengatakan bahwasannya dengan sedekah Allah akan memberinya pahala, ya, al-hadis, ya. Hadisnya panjang. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi, qala innaka lan tukhallafa fa ta'mala amalan tabdagi bihi wajhallah illa stajta bihi darajatan wa rif'atan. Tidaklah kamu mengamalkan amalan yang ikhlas kecuali derajatmu dan keluhuranmu akan bertambah di sisi Allah. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafa'a biha hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakin al-ba'isu Sa'd ibnu Khawlah, ya, yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah, muttafaqun alaih. Ya, ini hadisnya tadi intinya. Oke. Kemudian yang ke hadis yang ketujuh, an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian. Wala ila suwarikum, dan tidak melihat rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi melihat hati kalian. Rawahu Muslim. Jadi Allah itu melihat hati kita, melihat ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi derajatnya, bukan orang yang paling ini dan itu, bukan. Maka tidak boleh kita sombong terhadap orang lain atas kelebihan yang Allah punya. Ya, kita nggak tahu. Ya, Nabi itu pernah mengatakan, ya, hadisnya adalah seseorang yang rambutnya berantakan, pakaiannya pernah penuh debu, tetapi ketika dia menengadahkan tangannya kepada Allah, Allah memberinya. Maksudnya apa? Terkadang ada orang yang kita pandang ini remeh, ya, karena apa misalnya, tetapi malah mereka ini di sisi Allah sangat tinggi derajatnya.
maka tidak boleh kita meremehkan orang lain, nggak boleh. Ya, prinsipnya adalah ketika kita memandang orang lain, bahkan terhadap ahli maksiat, kita nggak boleh meremehkannya. Kita tidak boleh meremehkan ahli maksiat. Kenapa? Kita belum tahu endingnya, tidak tahu akhir orang ini seperti apa. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab adalah ketuanya orang kafir Quraisy, ya, pemimpinnya yang paling getol memusuhi Nabi. Tapi kemudian beliau masuk Islam, menjadi pembela Islam paling depan. Ya, yang kita benci dari pelaku maksiat adalah perbuatannya. Kita nggak boleh benci orangnya. Ya, perbuatannya itu yang kita nggak suka. Adapun orangnya nggak boleh kita benci, nggak boleh kita rendahkan seperti itu. Nah niki, Allah melihat hati kita, melihat ketakwaan kita, dan tidak melihat rupa kita atau fisik kita, seperti itu. Ini hadis yang ketujuh. Masih ada beberapa hadis sebelum saya lanjutkan. Monggo kalau ada pertanyaan berkaitan dengan hadis yang saya baca pada malam hari ini, silahkan. Nggih, monggo Pak. Nggih. Tidak dianjurkan, nggih. Nggih. Orang yang dalam tanda kutip ya kurang mampu sudah berwasiat, apakah harus ditunaikan? Iya, selama memenuhi syarat tadi, yaitu hartanya, yaitu apa? Yang diwasiatkan kurang dari sepertiga total hartanya. Seperti itu. Misalnya ada orang yang meninggal dunia, mau meninggal dunia, sakit keras, ya, punya tabungan 10 juta, itu tok, cuma itu uangnya, hartanya cuma itu. Kemudian wasiat, ya, saya berwasiat 1 juta rupiah untuk misalnya pesantren atau panti asuhan atau masjid, boleh, harus ditunaikan. Karena apa? Karena kurang dari sepertiga. Tetapi kalau sudah lebih dari sepertiga tidak boleh ditunaikan, karena itu syarat wasiatnya tidak sah. Ngeten nggih? Wallahu alam. Monggo. Meminta-minta kemudian disedekahkan lagi. Ada hadis, ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Maka harta yang kurang baik itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Oke. Misalnya ada orang beramal menggunakan harta yang haram, itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menarik ya, saya pernah baca majalah Tempo. Tempo ini kan bukan majalah Islam, tetapi mereka ini kadang kritis ya dalam menyingkap fakta yang ada. Ya, banyak diantara oknum pejabat yang korup itu cuci uangnya dengan nyumbang pesantren, bangun masjid dan lain-lain. Seperti itu. Apakah berpahala? Jawabannya tidak berpahala. Karena Allah itu hanya menerima dari yang baik-baik saja. Bahkan kata Nabi, walaupun sebutir biji kurma, tapi itu halal, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Allah tidak melihat ya besar tidaknya, Allah menerima yang baik. Ngaten nggih? Wallahu alam. Monggo, ada pertanyaan lagi? Nggih. Nggih. Hukum waris. Nggih. Nggih. Ya, bagusnya dalam pembagian harta waris adalah tadi nggih, sesuai dengan napa? Islam itu yang paling sempurna dan yang paling adil. Dan yang paling adil. Insya Allah seperti itu. Ya, dan sekarang mudah insya Allah ya bisa kita datang ke KUA itu bisa insya Allah lebih mudah sekarang dalam pembagian dan lain-lain lebih mudah dan itu insya Allah lebih adil. Ya, adapun pembagian di luar itu ya terlepas bagaimana hukumnya karena beberapa ulama merinci
Kalau semuanya sudah ridho, wis terima dengan cara dibagi bukan selain Islam, ya tidak ada yang protes. Ada beberapa ulama yang mengatakan tidak sampai nopo, tidak sampai berdosa. Tetapi kalau ada yang ngeyel, ya membagi sesuai dengan cara sesuai dengan apa pengennya dibagi dengan cara Islam. Tetapi ada yang nggak ya pengen, ini nggak boleh. Tapi kalau semua wis lah mengikhlaskan bagiannya, misalnya bagiannya itu harusnya sekian, wis rapopo lah aku manut wae. Nah seperti itu. Kadang ada seperti itu ya. Beberapa ulama mengatakan ini termasuk napa nggih? Termasuk ya ridho dalam memberikan haknya seperti itu. Ya, ini ada yang mengatakan seperti itu. Ngeten nggih? Wallahu a'lam. Monggo, Pak. Nggih. 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 Ya. Nggih. Orang tua pripun? Yang terakhir tanya. Oh nggih ya. Nggih. Yang pertama masarif, jadi apa namanya? Kepada siapa kita sedekah? Yang paling afdol kepada siapa? Ngeten nggih? Ada beberapa ulama yang menulis kitab tentang ini. Ada yang mengatakan yang paling utama adalah ini, ada yang mengatakan yang paling ini. Tetapi intinya Nabi tidak ada dalam hadis beberapa nggih, afdhalus shadaqah, sedekah yang paling baik adalah ini, sedekah paling baik adalah ini. Tetapi kesimpulannya adalah sedekah itu tidak bisa dikatakan apa, tidak mutlak dikatakan paling bagus adalah ini, enggak. Tergantung situasi dan kondisi. Tergantung situasi dan kondisi. Maksudnya apa? Maka ada rumus ya. Al-qarib ya, yang dekat lebih utama daripada yang jauh. Ini rumus kaidah dalam sedekah. Yang dekat lebih utama daripada yang jauh. Maksudnya apa? Dekat secara tempat dan dekat secara hubungan darah. Itu betul. Ya, sedekah yang lebih dekat baik secara tempat dan secara hubungan darah itu lebih bagus daripada yang jauh. Ada kaidah lagi, ya. Ada kaidah lagi bahwasannya as-shadaqah 'alal muhtaj afdalu minas shadaqah 'ala ghairihi. Sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, darurat, itu lebih diutamakan daripada yang membutuhkan tetapi belum darurat. Contoh seperti ini, banyak sekarang Pak, okay, orang-orang yang nopo membenturkan. Misalnya kita sedekah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Terus bilang seperti ini, lah ngopo sedekah ning Palestina? Lho ki tanggane dhewe lho. Ya kan, tanggane dhewe membutuhkan. Ini enggak boleh dibenturkan, ya. Misalnya kita punya tetangga yang membutuhkan. Pertanyaan, tetangga kita masih bisa makan? Hari itu, bukan hari itu, katakan hari itu Pak, hari nopo Selasa katakan nggih. Hari Selasa kita memutuskan infak 100.000 kepada Palestina misalnya. Nah, kita punya tetangga yang membutuhkan. Pertanyaan, apakah hari Selasa itu tetangga kita bisa makan? Katakan bisa. Kalau memang dia masih bisa makan, maka sedekah dalam keadaan darurat itu lebih utama, walaupun jauh. Jadi rumusnya ini tadi nggih, dilihat bertentangan apa tidak. Yang pertama adalah yang dekat lebih utama daripada yang jauh, yang darurat lebih utama daripada yang biasa-biasa saja. Maka sesekali kita boleh sedekah untuk yang jauh ketika dalam kondisi tertentu, misalnya ada perang, bencana alam, boleh, ya, karena keadaannya lebih terdesak di sana makan pun nggak bisa, ya, bantuan nggak ada, maka dalam beberapa waktu kita boleh sedekah untuk yang jauh ketika dalam kondisi darurat, ya, seperti itu. Tapi yang salah adalah tadi, ya,
sedekah yang jauh padahal yang dekat darurat, ini salah, kurang tepat seperti itu. Ngerti nggih? Jadi enggak harus Pak, enggak harus ke keluarga, enggak. Tadi rumusnya tadi, ya. Yang paling dekat lebih utama, baik nasab ataupun tempat, dan yang paling membutuhkan, maksudnya darurat, itu lebih utama daripada yang lain. Kemudian yang kedua, batasan menafkahi anak. Dan anak yang menafkahi orang tua, nggih. Ya. Batasan menafkahi anak itu adalah ketika anak sudah balik dan sudah mampu bekerja. Itu orang tua sebenarnya sudah tidak wajib menafkahi. Dalam artian boleh nyuruh anaknya mandiri, boleh. Misalnya kita punya anak sudah 18 tahun, okay? Sudah bisa nyari uang, ya misalnya apa, wis le, saiki kowe kerja dhewe ya, itu boleh, gak berdosa. Ya seperti itu misalnya, gak berdosa, ya. Itu masalah apa Pak? Ini masalah wajib tidak wajib aja, ya. Jadi sebenarnya orang tua itu boleh tidak menafkahi anak saat anak sudah mampu bekerja sendiri. Itu masalah, tapi jangan ini Pak Bu, jangan hitam putih nggih. Oh, berarti orang nafkahi ya enggak, maksudnya lihat kondisi. Memang secara hukum seperti itu, tetapi tetap kita melihat ya situasi dan kondisi, ya. Mungkin kita nunggu, mungkin apa? Nunggu anak kita mampu untuk bekerja secara layak. Nah, silakan dilepas. Ya, misalnya sudah bisa bekerja secara layak, ya silakan dilepas seperti itu. Nah, kalau memang kita tadi nggih masih menafkahi padahal anak kita udah mampu bekerja, jatuhnya adalah sodakoh. Sodakoh yang sunnah, bukan wajib lagi. Seperti itu. Nah, kebalikannya, apakah anak wajib menafkahi orang tua? Kalau orang tuanya muksir, orang tuanya tidak mampu, dan anaknya musir, anaknya mampu, ya wajib. Kalau memang anak mempunyai kelebihan harta, dan orang tuanya tidak mampu, anak wajib menafkahi orang tua. Tetapi kalau anak memang sama-sama susah, anaknya muksir, orang tuanya muksir, anak tidak wajib menafkahi orang tua. Ngeten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih? Terjawab? Nggih, ngeten. Wallahu a'lam. Monggo. Wasiat nggih. Harus ada saksi. Ya. Sebenarnya ya wasiat harus ada yang napa nggih? Harus ada yang melihat. Karena kalau napa wasiat sendiri ya yang dengar siapa? Ya, saya wasiat enggak ada orang lain. Ya, minimal napa? Minimal ada orang yang melihat atau menulis tulisan, ya, walaupun enggak ada yang lihat, minimal ada yang bisa dilihat. Bukti, ada bukti. Entah dari kesaksian orang lain, entah dengan tulisan, rekaman suara atau apa. Seperti itu. Yang penting ada bukti. Ada bukti sighah wasiat. Ada bukti dia mengucapkan lafadz wasiat. Entah dari persaksian orang lain, tulisan tangan, ya, atau rekaman suara, rekaman video dan lain-lain. Ya, tidak harus ada saksi orang, tidak. Yang penting ada bukti dia telah berwasiat. Ngerti nggih? Wallahu alam. Ada lagi Pak, Bu, Ibu-ibu? Nggih. 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 Semuanya ridho, semuanya ikhlas. Maksudnya masih sehat. Terus dibagi-bagi. Oke. Oke. Ya. Wallahu alam ya. Saya belum berani menjawab. Ya, butuh pendalaman dulu, nggih. Kalau memang masih sehat orang tuanya, ya terus membagi-bagi itu bagaimana statusnya? Ya nanti saya perdalami dulu, nggih. Insyaallah pertemuan berikutnya saya jawab seperti itu. Apakah boleh ataukah tidak? Karena wasiat ya bukan, karena masih sehat, warisan ya bukan, hadiah kok harus bagi-bagi, nah, seperti itu. Nanti saya perdalami dulu. Ya, saya juga tanya dengan teman-teman ya dan lain-lain. Ya Allah alam. Gitu nggih Pak? Gitu. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ibu-ibu, mboten-wonten pertanyaan? Mboten. Bapak-bapak, sampun nggih niki? Nggih, sampun. Ya, semoga bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan tutur kata. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.